rangka untuk bersilaturahim ke LKP Anugerah, saya akan sedikit memberikan gambaran upgrade teknologi terkait dengan istilahnya perkembangan semakin pesatnya dunia otomotif. Prinsipnya saya dulu mengenal yang namanya istilah motor otomotif dengan sistem platina, kemudian beranjak ke CDI, kemudian sekarang sudah ke injeksi. Nah, tentunya dari perubahan-perubahan teknologi ini karena apa? Tuntutan emisi, tuntutan undang-undang, tuntutan kemudian peraturan Euro. Kita sudah Euro 5, tetapi kenyataan sepeda motor yang ada pada kira-kira adalah masih Euro 3, di mana emisi gas buang itu harus betul-betul terseleksi dengan baik. Nah, untuk itu dengan turunnya motor injeksi ini sudah bisa jawab tantangan itu. Nah, otomatis sebagai lembaga pendidikan non formal harus mencetak mekaniknya yang bisa upgrade teknologi. Ini saya sudah mendesain suatu gambar di mana teknologi itu hanya berubahnya di sini. Jadi ini gambar kosongan yang akan saya isi kabel. Mungkin yang di Anugerah ini belum pernah mengenal yang namanya wiring. Wiring ini tidak ada di buku, dimanapun tidak ada, ini produk karya saya. Jadi saya membedah sistem injeksi dengan metode saya sendiri. Ya, untuk itu silakan diamati gambar dulu sebelum kita belajar bagaimana sistem kerjanya. Ini sebagai oleh-oleh saya, barangkali suatu saat akan terpakai. Ini ya. Weh, ada yang sudah bisa memahami bagaimana perbedaan sepeda motor injeksi dengan karbu, di mana titik letaknya perbedaannya? Di manakah letak titik perbedaannya? Kalau ini nggak terjawab berarti semua tidak lulus. Ya. Dari pembakaran 1, 2. Nah, berarti nggak lulus loh ini. Ya. Saya kadang habis makan banyak ini nggak lulus. Ya, coba dijawab. Benar ini, nggak kejawab nggak lulus semua. Ya. Besok ujian lagi di sini. Katanya harus dibayari di sini ya. Spidol. Oh ini sudah. Udah ya. Coba. Jawabannya simpel. Perbedaan motor karburator dengan motor injeksi itu terletak di mana? Pengaturan. Ayo silakan jawab. Bebas dapat hadiah yang jawab. Prinsip. Nah, nggak benar. Manual juga sama. Silakan jawab siapapun. Monggo. Ini sampling loh. Kalau ini nggak kejawab berarti ini nggak lulus semua loh, Pak. Resikonya siapa? Silakan jawab. Bahan bakar. Iya, ada perbedaan sistem bahan bakar motor karburator dengan sistem motor injeksi terletak di mana? Ini rekaman langsung pemerintah. Ini saya sampaikan pemerintah. Nanti akan saya ralat shootingan videonya ketika terjawab dengan benar. Ya, karena belum terjawab, saya belum memutuskan. Akan saya kasih materi dan nanti saya tanya lagi gak kejawab. Yang kedua berarti tidak terjawab. Untuk itu perhatikan materi saya ya. Terletak di mana? Misalkan ini motor karburator, ini motor injeksi. Berarti dengan hadirnya motor injeksi itu berarti terletak di sistem bahan bakarnya dengan cara apa? Titik-titik. Ayo. Kalau motor karburator, sistem pemasukan bahan bakarnya secara apa? Ya manual. Yang dimaksud manual seperti apa? Ya itu karburator alatnya dengan sistem apa? Sekarang sebenarnya injeksi itu kalimat yang sudah sangat jelas. Injek artinya apa? Nyemprot. Berarti Bahan bakar. sistem masukan bahan bakar pada motor karburator dengan cara apa? Motor injeksi dengan cara apa? Injeksi disemprotkan. Kalau motor karburator dihisap. Berarti ada dua benda yang fungsinya satu menghisap, satunya menyemprot. Saya bicara pada motor karbu. Karena motor karbu adalah sistem kerjanya bahan bakar terisap, berarti ada yang menghisap adalah sistem ya, yaitu mesin atau piston ya. Berarti ada langkah hisap, kompresi, usaha, buang. Motor injeksi ada langkah hisap, kompresi, usaha, buang enggak? Ada. Nah, semua motor baik mobil maupun diesel ada hisap, kompresi, usaha, buang. Itu rumus penemu mesin ya. Bukan orang Jawa yang jelas ya, bukan orang Sulawesi juga.
mesin ya. Oke, kalau kita setuju dan sepakat bahwa dimanapun motor dan apapun teknologi tetap ada yang namanya langkah isap, usaha, kompresi, buang. Isap adalah menghisap bahan bakar, kemudian kompresi adalah menekan bahan bakar agar nilai tekanannya naik atau temperaturnya tinggi. Kemudian usaha diakibatkan karena adanya percikan bunga api pada busi sehingga menimbulkan ledakan dan menghasilkan dorongan. Ya, terakhir buang. Kenapa dibuang? Karena gas sisa pembakaran tidak bisa dipakai lagi, dibuanglah ke knalpot. Itulah motor karbu, motor jadul tapi masih dipakai. Jadi kita masih belajar jenjang 2. Sekarang jenjang 3. Saya bicara motor injeksi. Berarti sistem bahan bakar yang masuk ke ruang bakar untuk dilakukan isap, kompresi, usaha buang, ada sistem kontrol yang namanya modul atau ECU dan ECM. ECU singkatan Electronic Control Unit, ECM Electronic Control Module. Dua bahasa yang artinya sama. Satu bahasanya Yamaha, satu bahasanya Honda. Pilih yang mana? Pilih semua. Nyatanya ada motor Honda dan motor Yamaha. Minum dulu. Ada pertanyaan guys, saya jawab, gak lulus. Hati-hati. Saya minum dulu ya.